Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aryadi Suryo Sumoade. Saya bisa dipanggil Ari. Saya mahasiswa Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan salah satu permasalahan yang sering dialami siswa sekolah, yaitu kurangnya percaya diri siswa. Saya di sini mengambil judul upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam belajar dengan teknik Gestalt. Sebelum memasuki pembahasan, saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah model-model konseling, yaitu Ibu Eni Kusumawati. Terima kasih. Langsung saja ke pembahasan. Apa sih itu percaya diri? Percaya diri menurut Hakim, rasa percaya diri yaitu suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Ada 3 jenis kepercayaan diri. 1. Percaya diri dalam tingkah laku. 2. Kepercayaan diri dalam emosi. 3. Kepercayaan diri rohani atau spiritual. Pengertian dari percaya diri dalam tingkah laku yaitu percaya bahwa diri kita mampu bertindak dan melakukan tugas-tugas yang sederhana maupun yang lebih, seperti cita-cita yang kita inginkan, yaitu berat. Yang kedua, kepercayaan diri dalam emosi, yaitu kepercayaan bahwa diri kita bisa mengendalikan dan menguasai emosi kita, baik emosi yang jelek maupun yang baik. Ketiga, kepercayaan diri rohani atau spiritual, yaitu kepercayaan yang paling penting. Kepercayaan ini berwujud keyakinan Anda akan takdir dan semesta alam, bahwa hidup ini memiliki tujuan yang positif. Yang terpenting adalah semua ini karena Tuhan yang Maha Esa. Lanjut. Gejala tingkah laku tidak percaya diri siswa. Gejala-gejala tersebut bisa memunculkan seperti takut menghadapi ulangan, siswa selalu minder, tidak berani bertanya dan menyatakan pendapat, timbul rasa malu yang berlebihan, grogi saat tampil di depan kelas, itu masih banyak, sering mencontek saat menghadapi tes, banyak sekali, karena dia tidak percaya dengan kemampuan atau kepintarannya, mudah cemas dalam menghadapi situasi, tumbuhnya sikap pengecut dan salah tingkah dalam menghadapi lawan jenis. Dan ciri-ciri yang percaya diri adalah: 1. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, cukup toleran, bersikap optimis dan gembira, tidak perlu merisaukan diri untuk memperlihatkan kesan yang menyenangkan di mata orang lain, tidak ragu pada diri sendiri, percaya pada kemampuan dirinya sendiri, berani menerima dan menghadapi penolakan, berusaha untuk maju dan berpikir optimis, berpikir positif. Lanjut. Dari permasalahan tersebut, konselor bisa menggunakan layanan konseling kelompok. Apa sih layanan konseling kelompok itu? Yaitu layanan untuk membantu individu yang dilaksanakan dalam suasana kelompok, terutama untuk membantu individu dalam menangani permasalahan sosial, yaitu permasalahan hubungan individu dengan individu yang lain. Konseling kelompok ini menggunakan teknik teori Gestalt. Apa sih itu teori Gestalt? Teori Gestalt
ini diperkasa oleh Gestalt Friedrich atau First and Laura Peirce. Teori Gestalt yaitu teori yang membantu individu yang harus menemukan caranya sendiri dalam hidup dan menerima tanggung jawab pribadi jika individu ingin mencapai kedewasaan. Teori ini lebih menekankan pada apa yang terjadi di saat ini dan di sini dan proses yang berlangsung, bukan masa lalu atau masa depan. Jadi teori ini bertujuan untuk membantu mengetaskan masalah ketidakpercayaan diri siswa dengan cara siswa bisa mengetaskan masalahnya sendiri dan bisa meraih tujuan dengan potensi yang dimiliki. Lanjut, peran dan fungsi konselor pada konseling Gestalt. Perannya yaitu 1. Memfokuskan pada perasaan klien. 2. Artistic participant. 3. Projection screen. 4. Membaca bahasa. Pengertian dari memfokuskan pada perasaan klien yaitu konselor bisa mengerti tentang perasaan klien, tentang hambatan yang sedang dialami klien, seperti ketidakpercayaan diri siswa ini. Kedua, artistic participant, yaitu konselor bisa menciptakan hidup baru bagi siswa. Ketiga, projection screen, yaitu konselor sebagai media yang dibutuhkan oleh konseli. Yang keempat, membaca bahasa, yaitu konselor bisa mengetahui perasaan klien dari lontaran bahasa klien tersebut. Jadi bisa mengetahui omongan si klien. Ya bukan mengetahui sih, bisa lanjut, tidak tahu. Tahap konseling Gestalt. Ada beberapa tahap konseling Gestalt. Tahap pertama yaitu the beginning phase, yaitu tahap ini bertujuan meningkatkan apa ini, nggak jelas. Itu meningkatkan kesadaran konseli dan mengembangkan dialog yang baik antara konseli dengan konselor. Tahap ini konselor berperan menciptakan tempat aman dan nyaman pada proses konseling. Kedua, mengembangkan hubungan yang kolaboratif. Ketiga, mengumpulkan data dari siswa permasalahan konseli. Keempat, meninggalkan kesadaran pribadi konseli tentang percaya diri. Kelima, mengidentifikasi kebutuhan konseli dan masalah-masalah yang muncul. Tahap kedua yaitu clearing the ground, memberi keyakinan dan mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Tahap ini 1. Mengeksplorasi percakapan. 2. Mengatasi urusan yang tidak selesai. 3. Mendukung ekspresi konseli. 4. Memperluas pilihan-pilihan konseli. Lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga atau the existential encounter, yaitu mendorong klien untuk menyatakan perasaan-perasaan pada saat ini dan mengeksplor masalahnya secara mendalam. Yaitu konselor memberikan pelayanan mempercayai kemampuan klien untuk berkembang. Kedua, memunculkan kepercayaan diri konseli. Ketiga, berusaha memunculkan keyakinan konseli.
Keempat, memilih hidup dengan keberanian menghadapi ketidakpastian. Ya, konselor mengembangkan semua itu, insya Allah. Yang keempat, tahap keempat, yaitu tahap integration. Tahapan ini memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang dirinya, tindakan dan perasaannya, maka sampai pada fase akhir. Tahap keempat ini berisikan membentuk pola-pola hidup dalam bimbingan pemahaman baru dan insting baru. Kedua, hubungan masyarakat dan komunitas secara luas. Ketiga, menerima ketidakpastian dan kecemasan yang menghasilkan makna-makna baru. Keempat, menerima tanggung jawab dalam hidup. Tahap kelima atau ending. Tahap ini konseli bisa memulai kehidupan barunya tanpa bantuan konselor. Jadi bertujuan untuk merayakan apa yang telah dicapai dan menerima apa yang belum tercapai dan membiarkan pergi dan terus melanjutkan hidupnya si konseli tersebut. Lanjut, teknik konseling Gestalt. Ada 1, permainan dialog. 2, latihan saya bertanggung jawab. Ketiga, bermain proyeksi. Keempat, teknik pembalikan. Kelima, tetap dengan perasaan. Apa sih itu teknik permainan dialog? Permainan dialog atau kursi kosong, yaitu permainan antara dialog siswa dengan siswa yang lain, siswa yang tidak percaya diri maupun percaya diri. Dari dialog ini, konselor bisa mengetahui permasalahan apa saja yang dimiliki siswa tidak percaya diri tersebut. Kedua, teknik latihan saya bertanggung jawab. Teknik ini yaitu membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaan dan mencurhatkan perasaannya kepada orang lain. Dari ini konselor bisa mengetahuinya dan mengembangkan percaya diri dengan dia bercerita kepada orang lain. Ketiga, bermain proyeksi. Bermain proyeksi itu adalah bermain peran dengan konseli, melontarkan kata-kata kepada teman dengan menolak perasaannya dan menyalahkan kepada teman tersebut. Dengan ini, maka konselor bisa mengukur ketidakpercayaan diri siswa. Yang selanjutnya, teknik pembalikan. Teknik pembalikan ini konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk memainkan peran terhadap siswa pemalu yang berlebihan. Sangat pemalu itu bisa jadi jalannya, ya. Yang selanjutnya, tetap dengan perasaan. Tetap dengan perasaan dimaksudkan konselor berusaha untuk konseli masih merasakan pada ketakutan dan ketidakpercayaan tersebut. Dan dengan perasaan itu, konseli diharapkan tidak lari dari ketakutan tersebut dan bisa mengusahakan sendiri melawan ketakutan tersebut. Dengan bisa melawannya, maka konseli akan bisa percaya dengan dirinya sendiri. Kemudian ada juga beberapa teknik Gestalt ini, yaitu latihan melebih-lebihkan dan bahasa saya atau one language, I language, dan saya bertanggung jawab.
Dan ada teknik top dog atau versus underdog, dan membuat serial, juga latihan gladi resik. Tujuan teori Gestalt. Nah, ada tujuannya yaitu konseling memahami kesadaran sendiri yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Kedua, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Ketiga, bisa mengenal, menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keyakinan dirinya. Keempat, membantu konseli agar bisa memutuskan masalah sendiri tanpa ketergantungan orang lain. 5. Membantu konseli agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Dari paparan di atas pastinya banyak kekurangan, maka saya meminta maaf atas segala kekurangannya, dan saya sangat senang hati menerima kritikan juga saran yang sangat membangun. Dan saya juga meminta maaf kalau katanya berbelit-belit, kata yang berbelit-belit, karena untuk memahami sebuah teori itu susah dan harus banyak-banyak belajar ya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Amin amin.